minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa nasta'inu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-mukarram al-muhtaram fadilatu Agus Husnul Mustafa atallahu fi umri ma'asyiah wal afiyah. Wa raisul madrasah at-tibyan Bapak Mustafa Fahmi wa kadzalika jami'ul asatidatina al-hafidhahullah ta'ala wa rahu wa jami'il ashab al-kurama wan nujaba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur hadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang barokah ini. Semoga berkumpulnya kita hari ini menjadi sebab berkumpulnya kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang bertakwa kepada Allah sama seperti sebelumnya. Karena apa? Karena setiap hari Allah niki menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Ayat tersebut yang kita sering tapi kita tidak sadar bahwasanya ayat tersebut niki menunjukkan ataupun menyuruh kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan muslim. Sebelum kita mengetahui apa definisi bertakwa, di dalam kitab tafsir Jalalain diterangkan, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ay as-sairina ila taqwa bimtisalil awamir wajtina bin nawahi li'itqa'i bidzalikan nar. Orang yang bertakwa lil muttaqin yaitu orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali yang menerangkan larangan-larangan ataupun perintah seperti wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Semua yang dilakukan banyak sekali perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Bahkan di ayat lain mengatakan wadaru dohirul ismi wa batina innal ladina yaksibunal isma sayuzauna bima kanu yaktarifun. Tinggalkanlah dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Boniku kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi ataupun nampak. Karena apa? Innal ladina yaksibunal isma, karena orang yang melakukan dosa sayuzauna bima kanu yaktarifun, maka dia akan memperoleh balasan sesuai apa yang dia kerjakan. Karena apa? Karena ketika seseorang pertama kali membuat kemaksiatan atau berbuat dosa, pasti dia sadar, oh ini gak bener. Lah dari situ Allah sudah mengingatkan kita bahwasanya kita diminta untuk berhenti melakukan hal tersebut. Tapi kalau Allah sudah membiarkan, dalam artian orang tersebut ketika melaksanakan atau melakukan maksiat, dia tidak sadar akan hal tersebut niki dosa. Berarti Allah sudah membiarkan. Khotamullahu ala qulubihim. Allah sudah buntoni, menutup hatinya mereka dan pendengaran. Karena ketika di hari kiamat, pasti semua anggota tubuh kita ini menuntut kepada Allah. Tangan, kaki, mata semua menuntut. Tangan ketika di dunia dibuat untuk apa? Apakah dibuat untuk kebaikan? Kaki juga begitu. Apakah digunakan untuk melangkah ke masjid ataupun ke majelis ilmu ataupun ke tretes?
Semua menuntut anggota tubuh. Makanya napa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sak bobote semut budak, dalam artian seberat semut yang sangat kecil, maka dia akan yaroh, maka dia akan melihatnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Imam Ghazali pernah mengatakan manusia itu seperti kelelawar. Dalam artian apa? Dalam artian kelelawar ketika mencari makan kan pada malam hari. Padahal ketika siang padahal jelas. Tapi kenapa kok kelelawar ini tidak mencari pada malam hari? Alasannya karena saking jelasnya kelelawar ketika mencari makan pada siang hari sehingga mereka tidak kelihatan, saking jelasnya. Sama seperti manusia. Manusia sudah diberikan bukti kepada Allah begitu banyak, seperti sekarang kita berdiri di atas bumi, padahal Allah menyediakan bumi itu untuk hamparan. Alladzina ja'ala lakumul arda firasya wa sama binaa. Allah telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Tapi kita apa? Tapi kita tidak merasa bahwasanya Allah niku memang memang ada. Kita tidak sadar. Maka dari itu sekelumit ceramah yang saya sampaikan, kesimpulannya kita memang di dunia tak lain hanya untuk beribadah.